Baik, sepertinya kami sudah bisa terhubung kembali dengan Putri Demes yang ada di kawasan Senayan, Jakarta, tepatnya di gedung DPR MPR Senayan. Langsung saja, Demes, bisa Anda jelaskan dan laporkan kepada kami bagaimana situasi dan kondisi di sana saat ini? Sana juga. Demes? Baik, oke. Iqbal ya. Silakan Demes dengan laporan Anda. Baik, sambil menunggu Demes, kami perlu jelaskan lagi kepada Anda bahwa saat ini pihak kepolisian terus memukul mundur. Ya, Baik, silakan Demes. Selamat malam Iqbal. Mohon maaf saya tidak bisa mendengarkan suara Anda dengan jelas. Saat ini situasi petugas sudah memukul mundur seluruh aksi massa. Tidak hanya sampai di depan restoran Pulau 2, begitu. Mereka memukul mundur aksi massa di Jalan Gatot Subroto ini ke arah selatan, namun juga menuju ke arah Jalan Gerbang Pemuda, menuju arah Hotel Mulia. Artinya ini aksi massa ini sudah mulai tersebar, baik ini dipukul mundur ke arah selatan maupun ke arah barat. Dan untuk arus lalu lintas yang tadinya sebenarnya dialihkan dari seluruh Jalan Gatot Subroto menuju ke Jalan Gerbang Pemuda, ini saat ini sudah mulai harus berhati-hati untuk seluruh pengguna jalan, karena ini mulai bercampur dengan seluruh kendaraan taktis dan juga barikade polisi yang masih terus memukul mundur massa. Kalau bisa saya gambarkan kepada Anda, Iqbal, sebenarnya eskalasi masa aksi pada sore hari ini sudah mulai terjadi sekitar tadi pukul 4 sore. Ketika seluruh mahasiswa, ini ada sejumlah mahasiswa yang mulai merapat menuju ke Jalan Gatot Subroto, tepatnya berada di gerbang depan dari gedung DPR MPR. Kemudian aksi sebenarnya bukan hanya berasal dari mahasiswa saja, tetapi juga ada dari berbagai kalangan, yakni ada dari pekerja, kemudian dari buruh, dan juga dari para aktivis, sehingga seluruh kalangan masyarakat ini yang berkumpul jumlahnya ada ratusan, ini mulai memenuhi depan gerbang gedung DPR MPR sebenarnya mulai tadi sore. Tadi sekitar pukul 5 atau sekitar pukul 6 sore, sekitar itu Iqbal, mereka aksi massa ini tidak bisa disebutkan dari golongan mana, artinya mereka ini sudah mulai berhasil menjebol satu pintu DPR MPR yang bagian depan, yakni yang berada di Jalan Gatot Subroto. Tadi satu gerbang berhasil dijebol, kemudian sekitar pukul 7 ketika mereka selesai berbuka puasa, ini satu gerbang lagi di sisi kiri berhasil dijebol juga. Dan sejumlah water cannon ini disemprotkan oleh petugas yang berjaga dari dalam gedung DPR MPR, dan sebanyak 2 kali tadi, yakni di pukul 6 saat gerbang pertama berhasil dijebol dan juga di pukul 7 saat gerbang kedua berhasil dijebol. Sehingga pada akhirnya kemudian setelah menyemprotkan water cannon, ini petugas sudah memberikan himbauan peringatan untuk aksi massa bisa membubarkan diri. Karena kalau kita merujuk pada undang-undang dan juga peraturan Kapolri, Iqbal, tentu saja penyampaian pendapat di muka umum seperti ini atau aksi demonstrasi sebenarnya ini harusnya tidak boleh melebihi dari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Artinya tadi ada sejumlah sekitar 2 jam sampai akhirnya polisi ini membentuk barikade dari arah utara Jalan Gatot Subroto, kemudian memukul mundur massa ke arah selatan dan juga ke arah barat. Saat ini berada di depan Jalan Gerbang Pemuda yang berada di depan Mall Senayan Park. Untuk saat ini aksi massa ini diperkirakan sudah mulai membubarkan diri karena berhasil dibubarkan atau berhasil dipukul mundur oleh petugas. Kalau kita melihat, Iqbal, pada hari ini sejumlah poin yang kemudian diprotes dari para aksi massa ini adalah pengesahan Undang-Undang TNI yang hari ini disahkan kemudian revisinya oleh DPR MPR, yakni dalam sidang paripurna, di mana ada 3 poin yang kemudian disebutkan baik oleh Ketua Komisi 1 DPR RI yang menjadi Ketua Panja juga di dalam revisi Undang-Undang TNI ini, dan juga disebutkan oleh Ketua DPR Puan Maharani bahwa 3 poin ini adalah kedudukan TNI yang kemudian juga bisa menempati
operasi di luar militer begitu ya. Ini menjadi juga peran TNI untuk penanganan cyber dan juga perlindungan WNI di luar negeri. Kemudian ada pasal 47 yang memberikan kewenangan bagi TNI untuk menjabati jabatan sipil di kementerian lembaga yang awalnya dalam tahun 2004 ini adalah 10, kemudian bertambah tadi disebutkan menjadi 14. Kemudian pasal yang terakhir adalah masa jabatan dari TNI. Ini berdasarkan jabatannya dan juga berdasarkan pangkatnya begitu, di mana Tamtama dan juga Bintara ini bisa mencapai 58 tahun ya, dari yang awalnya 53 tahun, dan juga Perwira sampai bintang 4 ini bisa mencapai 65 tahun karena ada perpanjangan sebanyak 2 kali. Dan poin-poin ini kemudian, poin-poin revisi ini menjadi hal yang diprotes dari aksi massa karena kurangnya transparansi. Mereka sebutkan ini kurangnya dilibatkan dalam pembahasan undang-undang revisi undang-undang TNI ini, di mana sebenarnya tadi ditanggapi juga oleh Puan Maharani sebagai Ketua DPR bahwa seluruh proses dari pengesahan revisi Undang-Undang TNI ini mulai dari 18 Februari saat pertama kali surat dari Presiden Prabowo diberikan pada pimpinan DPR ini sudah memenuhi unsur untuk melibatkan masyarakat. Mereka menyebutkan ada sejumlah rapat dengan pendapat umum dengan para akademisi dan juga aktivis, mahasiswa, termasuk juga kelompok purnawirawan dari TNI, Polri. Ini juga disebutkan sebagai bagian dari melibatkan masyarakat. Namun pada akhirnya sebenarnya ada sejumlah poin revisi yang disebutkan oleh aktivis tidak dipenuhi di dalam penyampaian revisi Undang-Undang TNI yang hari ini akhirnya disahkan menjadi undang-undang oleh DPR. Saat ini kita dengarkan, ini sepertinya kelompok dari pengamanan barikade polisi sudah mulai mereda ekskalasinya karena aksi massa ini sudah berhasil untuk membubarkan diri. Namun kami masih tidak bisa mengetahui sebenarnya mereka membubarkan diri ke arah mana. Namun kalau kita melihat dari arah gerak barikade polisi, ini mereka membubarkan diri ke arah Jalan Gerbang Pemuda di sisi barat, dan kemudian juga kemungkinan besar juga menuju ke arah selatan, ke arah Gatot Subroto. Kalau sampai saat ini kita bisa menyaksikan untuk arus lalu lintas yang berada di Jalan Gerbang Pemuda ini bisa yang melalui flyover untuk menuju ke arah Kuningan begitu. Namun untuk yang menuju ke arah Gatot Subroto, ke arah depan gedung DPR MPR ini masih belum bisa berfungsi karena masih ada kebersihan dari petugas gabungan yang hari ini bertugas adalah lebih dari 5.000 personil. Tentu saja Iqbal, aksi pada hari ini yang kemudian berakhir cukup menegangkan karena terjadi kontak fisik begitu ya antara barikade polisi dan juga ada sejumlah water cannon yang disemprotkan untuk memukul mundur aksi massa. Ini diharapkan ini bisa menjadi titik temu nantinya. Undang-Undang TNI pada hari ini telah, dan harapannya tentu saja aspirasi yang disampaikan hari ini kemudian tidak menjadi eskalasi yang lebih lagi di esok-esok hari. Baik, Demes, terima kasih atas laporannya. Selamat bertugas kembali dan tetap waspada dan juga hati.